أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا Sadaqallahul adzim. Tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Siapa ayahnya? Azar. Azar itu ayah angkat, bukan ayah kandungnya. Ayah kandungnya namanya siapa? Nggak tahu, belum kenalan. Azar itu ayah angkat, pamannya Azar. Wadhkur fil kitab Ibrahim. Ingat Muhammad, atau terangkan wahai Muhammad, fil kitab, di dalam Al-Quran itu, Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqon, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu siddiqon, orang yang jujur, benar, nabiyan, dan seorang nabi. Jadi seorang nabi yang jujur, yang lurus adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu terkenal dengan bapak tauhid. Idza qala li abihi ya abati lam ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Tatkala Nabi Ibrahim berkata sama ayahnya, sama ayah angkatnya itu yang namanya Azar itu, wahai abi, kenapa kamu kok menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'an, dan juga tidak bisa memberi sesuatu. Ya abi, pokoknya ya abi semua ini. Tapi abi maksudnya bapak angkatnya, pamannya itu. Ini qad ja'ani, sesungguhnya sudah datang kepadaku, minal ilmi, dari ilmu, malam ya'tika, dan ilmu ini tidak datang kepada engkau, maka fattabi'ni, maka ikutilah aku, ahdika siraton sawiyya, maka akan aku tunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya abati, wahai ayahku, la ta'budi syaitan, jangan sembah setan. Inna syaitanu kana lirrahmani asya, sesungguhnya setan, kana ada setan itu, lirrahmani asya, terhadap Tuhan yang maha Rahman aja dia membangkang, dia durhaka. Ya abati ini akhafu, aduh bapakku, sesungguhnya akhafu, takutlah ayam saka azabun, akan datang kepada engkau azab minar rahmani fatakunu lisyaitani waliya, akan datang azab kepada engkau minar rahman, dari Allah yang maha rahman, fatakuna, dan sesungguhnya fatakuna lisyaitani waliyan, kamu akan dijadikan temannya setan. Qala, berkata bapaknya, udah diceramahi sama Kanjeng Nabi Ibrahim, bapaknya itu ceramah juga. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim, bencikah, begitu bencikah engkau kepada Tuhanku ini, Tuhan-Tuhanku ini, ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka, kalau kamu benci nanti aku rajam, aku lempar kamu dari batu, tak aku rajam. Wahjurni, nyingkrih, pergi malian, dengan waktu yang lama. Jadi diusir, Kanjeng Nabi Ibrahim itu diusir sebetulnya, karena ngajak kepada tauhid. Kanjeng Nabi itu diusir. Sama Kanjeng Nabi Muhammad seperti itu dulu. Kalau masalah muamalah, masalah sosial,
dipuji-puji kanjeng Nabi Muhammad, malah dijuluki Al-Amin oleh kafir Quraisy, dijuluki Al-Amin karena kejujurannya kanjeng Nabi Muhammad. Karena kanjeng Nabi Muhammad itu amanah, maka dijuluki Al-Amin. Tapi tatkala kanjeng Nabi Muhammad mengajak ke tauhid, dimusuhi kanjeng Nabi Muhammad, dimusuhi, diperangi, dilempar, dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, gak bisa secara terang-terangan, karena rata-rata pada zaman itu kafir Quraisy menjadi musuh kanjeng Nabi. Semua sahabat-sahabatnya dulu jadi musuh. Sahabatnya yang termuda dan juga sepupunya yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Ali, dan yang lain butuh perjuangan. Abu Bakar butuh perjuangan, Umar butuh perjuangan juga, adiknya dipukul, nantang juga, nantang carok juga. Utsman juga seperti itu. Jadi kalau tatkala kita sudah mengajak ke arah tauhid, biasanya banyak orang yang memusuhi, dijadikan wasilah sama Allah itu, dijadikan lisyaitani waliyah, dijadikan wasilah menjadi temannya setan, yang dipimpin seorang pemimpinnya adalah dari golongan setan. Jadi tatkala sudah mengajak, sudah berdakwah, mengajak ke arah kebaikan, mengajak ke arah tauhid, biasanya orang yang biasa-biasa baik akhirnya berubah jadi lisyaitani waliyah, jadi temannya setan, memusuhi. Dibilangnya sok alim lah, dibilangnya sok baik lah. Jangan berhenti. Tatkala sampean besok dia dibilangi seperti itu, jangan berhenti, karena mentalnya sampean sudah kuat. Ngapain jadi cemen lagi? Mau kemana kamu itu? Jangan sok alim lah, jangan sok baik jadi orang. Terus sampean berhenti, nggak ngajak lagi ke arah kebaikan. Ud'u ila rabbik, nggak ngajak kebaikan, nggak ngajak ke jalannya Allah, karena dibilangi sok baik, melempem memang kayak kerupuk, cuek, itu suaranya setan kayak gitu. Itu difitnah misalkan, nggak pernah mondok, sampai nggak pernah mondok misalkan, memang nggak pernah mondok sampai, tapi di Amam mondok sampai, belajar sampai di Amam. Jadi jangan sampai minder karena dibilangi masipul, dibilangi sipul itu nggak pernah mondok, sipul goblok dia, datang ke sini sekarang jadi ustadz. Terus sampai melempem, was cemen, nggak boleh. Sampai dibilangin goblok, dibilangin bodoh, tapi sampai berproses, terus berproses, di situ ada keberkahan. Al barokah fil harokah, barokah itu berada dalam pergerakan, dalam proses. Teruslah berproses menuju Allah, terus berproses. Ilahi anta maksudi, gitu. Gusti, engkau adalah tujuanku. Terus lanjutannya, ilahi anta maksudi waridaka matlubi, dan ridhanya engkau ya Allah yang aku inginkan, yang aku cari. Teruslah perjuangan. Dalam perjuangan ini ada barokah nanti.
Yang kita harapkan adalah barokah. Walaupun ilmunya sampean sedikit, tapi barokah, bermanfaat. Dimana pun sampean itu berada, pasti akan membawa manfaat karena keberkahan ilmunya. Gak usah banyak-banyak. Ilmu tentang akhlak saja sampean praktekkan sudah. Akhlak kepada tetangga, akhlak kepada orang, akhlak kepada sesama muslim, sampean praktekkan, akan sempurna keimanannya sampean. Akmalul mu'minuna imanan ahsanuhum khuluqa. Kesempurnaan iman seorang muslim bisa dilihat dari akhlaknya yang baik. Jadi kalau sampean semakin baik akhlaknya, berarti keimanannya sampean semakin sempurna. Al-muslimu man salamal muslimuna mil lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan seorang muslim yang sesungguhnya, seorang muslim yang sejati itu adalah bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Sampai praktekkan ini, beres sudah, bermanfaat. Man kana yu'minu billah wa bil akhirati falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Praktekkan itu sampean, luar biasa sampean. Man kana yu'minu billah wa bil akhirati falyukrim jarahu. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetanggamu. Muliakan tetangga. Man kana yu'minu billah wa bil akhirati falyukrim daifahu. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Harus berapa tok ya? Sampai punya modal 5 hadis, praktekkan sudah. Hadis praktekkan. 1 tadi apa tadi? Hadisnya kesempurnaan iman seorang mukmin dilihat dari akhlaknya yang mulia. Jadi sampean akhlaknya sampean ditingkatkan. Bagaimana berbicara dengan yang lebih tua, bagaimana berakhlak dengan yang lebih muda, dan bagaimana berakhlak dengan orang tua. Harus berakhlak dengan guru-guru, dengan dosen-dosen. Jangan sampai hilang tuh akhlak itu. Karena sampean sudah jadi mahasiswa, terus akhlaknya terhadap dosen biasa-biasa aja kayak temennya. Gak boleh. Karena yang sampean muliakan bukan orangnya, tapi ilmunya yang ada di dalam dosennya itu. Itu yang harus sampean muliakan, biar sampean barokah ilmunya. Kalau sampean dosennya gak dihormati, gak akan barokah ilmunya. Menghormati dosen bukan karena pingin nilai tinggi, tapi karena memang dari dalam hati sampean ingin menghormati dosennya itu. Maka keberkahan ilmu yang diberikan dosen kepada sampean, yang ditransfer kepada sampean, akhirnya akan membawa barokah. Terus menjadi muslim yang sejati, gimana caranya? Menjaga kita, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita dari menyakiti orang lain. Luar biasa ini sudah. Gak usah ilmu-ilmu tinggi, gak usah baca kitab-kitab yang tinggi. Sampai praktekkan ini, sampai akan mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Apalagi tadi hadisnya, memuliakan tetangga, berkatalah yang baik. Kalau sampean nggak bisa berkata yang baik, nggak bisa menahan dari bergibah, dari memfitnah, mendingan sampean diam saja, perbanyak zikir kepada Allah. Diamnya sampean itu di zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullah.
mau berbuat jahat, astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan aku, gitu. Muliakan orang lain, muliakan tetangga. Gak boleh sampai itu menghinakan tetangga, gak boleh. Kalau ada tetangga kelakuannya bejat, kelakuannya jelek, doakan. Terus kalau ada tamu datang, waduh, ada tamu datang, rombongan lagi, habis ini kopiku ini, habis nanti gulaku ini. Muliakan tamu, suguhi. Adanya apa ya disuguhi. Adanya kopi, suguhi kopi. Adanya air putih, ditanya dulu tamunya, Bapak mau minum apa? Kopi? Enggak, saya kena asam lambung. Teh? Enggak, saya kena kencing manis. Air putih? Iya, air putih aja. Atau sampai sodorkan air putih ya, gitu ya. Gak usah ditanya kopi, gak usah ditanya teh. Air putih ya, aman air putih. Gak ada air putih gelas, air digodokkan aja banyu ya. Jangan dikasih air jeding, nanti dikasih air jeding. Barokah ini Pak, terkena air wudhu ini. Jadi intinya itu ya, sampean ngaji karena ingin mengharap ridho Allah, sampean ibadah hanya ingin mengharap ridho Allah, supaya kita mengharap ridho Allah, supaya kita mendapatkan ridho Allah. Tadi siang harus mendapatkan ridho dari orang tua. Supaya mendapatkan ridho dari orang tua harus bil walidaini ihsana, harus berbuat baik terhadap orang tua. Dengan cara apa? Ya berbakti. Nggak boleh mendurhakai, tidak boleh berdurhaka kepada orang tua, nggak boleh berkata kasar. Ngeces aja udah nggak boleh, apalagi berkata kasar, apalagi bentak-bentak, apalagi mau mukul karena orang tuanya udah tua sampai pukul. Gak ngelawan kon saya kon, pengajar sampean. Ahli nar sampean nanti masuk neraka. Orang tuanya banyak di Facebook, orang tuanya ditendang-tendang. Untung masih ditendang, ada yang digorok, dibunuh. Seorang ibu ditendang kepalanya di Facebook, berapa bulan kemudian ibunya mati. Durhaka ini. Gak ada surganya di dunia kalau nggak cepat-cepat bertaubat. Masa ibunya ditendang kayak gitu kepalanya, yang melahirkan sampean ditendang-tendang, ditendang sungguhan kayak bola gitu. A'udzubillah. Ridallah fi ridal wa walidain. Ridanya Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Jadi sampai cari ridhanya, cari surganya orang tuanya sampai. Dilambangkan surga itu ada di telapak kaki ibu, cari surganya ada di situ. Maksudnya ridhanya sampai cari mumpung masih hidup, cari ridhanya orang tua itu. Kasih kabar yang baik-baik sama orang tuanya, jangan yang nggak baik. Bu, kok aku nggak dikirim? Udah habis ini, bayar kos lagi. Gimana ini aku nanti? Kalau aku diusir gimana ini? Terus kalau aku kelaparan gimana ini? Waduh, gimana sih sebagai orang tua kok nggak tanggung jawab? Waduh, kayak yo sampai tuh udah dewasa sampean, udah balik sampean, udah bolak-balik mimpi basah sampean itu. Kalau nggak mimpi basah nanti saya basahin, nanti saya semprot nanti. Kalau nggak bangun subuh ya. Ayo Mas, lanjut Mas. Bismillahirrahmanirrahim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
أنت مصباح الصدور. محمد يا عروس الخفقين، يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله